Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razana Rasyidun Nur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Friend yang telah kami buat. Um, Sebelum kita mendalami lebih dalam, ada beberapa agenda yang harus saya beritahu lebih dahulu. Pertama adalah latar belakang Friend. Apa itu Friend? Pengumpulan data yang kami lakukan, user analysis, task analysis, HTA dan KLM-nya, GOMS, desain aplikasi Friend, usability testing, dan kesimpulan. Latar belakang. Media sosial mempunyai aneka macam manfaat untuk manusia. Pada era terkini dan dalam suatu hari, orang akan berinteraksi dengan beberapa orang sekaligus melalui media jejaring sosial. Dengan maraknya sosial media di dalam lingkungan sehari-hari, maka hal ini harus ditelaah untuk mengetahui potensi bisnis yang memungkinkan. Lalu, apa itu Friend? Friend adalah aplikasi jejaring sosial memusatkan pada interaksi banyak orang sekaligus dalam segi berbagi ide, kreativitas, topik, maupun konten lainnya. Lalu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan menggunakan kuesioner. Dalam wawancara tersebut, kami bertanya tentang sifat, kesibukan, dan status pengguna. Kami pun memberi beberapa pertanyaan terkait keluhan dan harapan pengguna. Berikut adalah screenshot wawancara kami. Lalu dalam user analysis dan task analysis, dari data user yang telah kami peroleh, terdapat data dari anak muda dan orang dewasa yang mana banyak dari mereka menggunakan beberapa sosial media yang terkesan rumit. Bahkan pada halaman login utamanya, tidak hanya itu, beberapa user mengharapkan sosial media yang multifungsi dan terjamin keamanannya. Berikut adalah HTA dan KLM kami. Berikut adalah GOMS kami. Pertama, Go menggunakan aplikasi Friend. Operator install aplikasi Friend, buka aplikasi Friend, masuk jika sudah memiliki akun Friend, atau daftar jika tidak memiliki akun Friend, dan verifikasi. Aplikasi akan mengalihkan pada beranda aplikasi Friend. Di dalam beranda terdapat feeds. Pengguna sudah dapat menikmati fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Friend. Tap Close jika pengguna sudah selesai menggunakan aplikasi. Kedua, ada sign up dan daftar. Terdapat beberapa opsi untuk mengaitkan akun. Pengguna dapat mengkaitkan akun menggunakan Google, Twitter, QQ, dan email. Setelah pengguna memilih, pengguna akan dialihkan pada pilihan yang pengguna pilih. Selanjutnya, pengguna sudah dapat mengaitkan login akun yang telah dipilih. Tap tombol sign up, lalu user harus melakukan verifikasi data ketika sign up. Tap kolom pengisian email, ketik email yang akan dimasukkan pada kolom pengisian, eksekusi dengan keyboard key. Tap enter pada keyboard, Pengguna membuka email serta membuka pesan verifikasi, lalu pengguna akan mendapati 16 kode autentikasi. Pengguna lalu akan memasukkan 16 kode autentikasi yang telah diterima. Tap kolom pengisian kode autentikasi, ketik 16 kode autentikasinya, lalu user dapat sign up. Lalu user juga dapat langsung sign in apabila sudah memiliki akunnya. Tap opsi di antara Google, Twitter, QQ, atau email dan user ID, dan password untuk login. Pada akun yang telah dipilih untuk email atau user ID, pengguna diharuskan mengisi email atau user ID beserta password. Tap tombol sign in. Lalu user harus melakukan verifikasi sebelum sign in. Tap kolom pengisian email, ketik email yang akan dimasukkan pada kolom pengisian, lalu eksekusi dengan keyboard key. Pengguna akan mendapati email, membuka pesan verifikasi, lalu pengguna akan mendapatkan 16 kode autentikasi, lalu user dapat enter dan dapat sign in. Lalu user juga di dalam tab feeds ini user dapat memiliki beberapa opsi. Pertama di discovery page, jika user memilih tab salah satu gambar yang user pilih, pengguna akan dialihkan pada story mode. Lalu di upload, tab upload dengan tombol tambah, eksekusi dengan tombol tambah, lalu pengguna akan dipindahkan ke galeri mereka untuk mencari atau menggunakan foto yang diinginkan. Pengguna telah memilih akan diupload, lalu pengguna akan mengeksekusi dengan tombol upload dengan tanda arrow ke kanan. Lalu user juga dapat komen, tab salah satu post dalam discovery page, tab post akan ditampilkan komentar para pengguna. Tap kolom memberi komentar jika pengguna ingin memberikan komentar, eksekusi dengan keyboard key, lalu user enter. Lalu ada user profile, tap tombol user di bawah dengan logo seperti manusia, eksekusi dengan tombol user, lalu pengguna dapat mengedit profile atau menambahkan gambar. Pengguna dapat mencari galeri, pengguna memilih gambar yang diinginkan untuk profile picture, eksekusi dengan tombol upload. Lalu ada juga search, user dapat search dengan mengetuk tombol loop, lalu eksekusi tombol loop, lalu
pengguna dapat memasukkan yang ingin dicari, pengguna akan dialihkan pada hasil pencarian. Tap tombol close untuk menutup aplikasi. Pengguna lalu harus tutup tap tombol close. Lalu ada selection rule-nya, install aplikasi, buka aplikasi, sign up, sign in, lalu feeds, lalu close. Lalu ini ada desain aplikasi friend, user bisa dilihat di sini, user memiliki pilihan untuk sign in dan sign up. Lalu ketika user sign up harus verifikasi, lalu user akan mendapatkan kode autentikasinya di dalam email mereka. User harus memasukkan kode verifikasi mereka, lalu user dapat sign in. Berikut adalah discovery page-nya atau page utama kami. Apabila user misalnya mengklik gambar di salah satu halaman utamanya, seperti gambar yang di kiri tengah, gambar kiri terdapat gambar di tengah itu, user masuk ke story mode ini, di mana gambar diperbesar dan dapat dilihat siapa penggambarnya. Lalu user juga dapat men-search gambar yang ia inginkan. Seperti di search bar ini, hashtag buntai dalam bahasa Jepang, user dapat melihat gambar-gambar yang memiliki kesemiliaran atau kesamaan dengan militer. User juga dapat mengupload gambar yang ia inginkan dengan klik tombol plus. Lalu user juga dapat melihat profil lain atau profil dirinya sendiri dan file yang sudah diupload oleh user. Lalu dalam usability testing kami mendapatkan effectiveness rata-rata sebesar 92% dan error rate 1 kali yang bisa dibilang rendah, learnable 11 detik sedang, lalu fleksibel belum dapat dilaksanakan karena masih bersifat mockup. Lalu user attitude-nya rata-rata menilai 4 atau setuju atau baik. Kesimpulannya, sosial media merupakan suatu hal yang tak bisa dilepas dari kita saat ini. Bahkan dalam perjalanannya, sosial media sekarang telah mengubah cara hidup banyak orang dalam beberapa tingkatan, sehingga bisa dikatakan sosial media menjadi sebuah media yang penting dalam masyarakat. Selain itu, sosial media juga telah menjadi kebutuhan dan sebagai identitas diri kedua bagi masyarakat. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini dan mengekspresikan diri mereka melalui sosial media membuat kami ingin menyediakan sosial media baru yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan muda hingga orang dewasa. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya kali ini. Terima kasih.